Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita semua bisa beraktivitas dan terutama untuk melakukan amal soleh. Dan insya Allah ini merupakan salah satu amal soleh yang disukai Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang mempelajari kalamnya atau Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah mempelajari Al-Qur'an ini untuk diamalkan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan kelak di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian tahsin online, ya, meskipun tidak live, ya, karena ada hal yang tidak bisa dilakukan terkait dengan ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kegiatan di pekan ini tidak atau tahsin online di pekan ini tidak secara live, ya, seperti itu. Kemudian juga saya perlu sampaikan juga di pekan yang lalu itu tidak terlaksana, ya, karena tadi sama ada agenda yang harus saya hadiri, jadi saya tidak bisa izin dari agenda itu. Tapi meskipun demikian, mudah-mudahan ini tidak mengurangi dari keberkahan kegiatan kita atau kegiatan ini, seperti itu, mudah-mudahan. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan masuk kepada materi, ya, melanjutkan dari materi sebelumnya, yang mana insyaallah untuk materi makharijul huruf itu sudah tuntas kita bahas bersama. Tinggal kita mengevaluasinya sejauh ini sampai mana pengetahuan kita terhadap teori dari makharijul huruf tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang sifatul huruf. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau makharijul huruf itu adalah tempat di mana keluarnya huruf, maka sifatul huruf itu adalah bagaimana kita mengucapkan huruf itu. Jadi bagaimana cara mengucapkan huruf itu. Jadi bagaimana keluarnya huruf itu. Ya, jadi cara mengucapkannya, maka itu adalah sifatul huruf. Yang baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifatul huruf itu terbagi menjadi dua, ada yang memiliki lawan, ya, ada yang tidak memiliki lawan. Seperti itu. Sifatul huruf yang memiliki lawan itu berjumlah 5, ya. Kemudian sisanya itu sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, untuk memudahkan pembahasan dan untuk kita bisa sama-sama untuk mudah untuk menghafal, ya, maka saya akan mencoba untuk bahasannya sedikit demi sedikit. Untuk pertemuan pertama ini terkait dengan pembahasan sifatul huruf, ya, insyaallah kita akan sama-sama bahas satu sifat saja, sifat yang berlawanan. Nah, baik sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sifatul huruf, ya, terkait dengan nafas, ya, atau dilihat dari sisi nafas. Dari sisi nafas, maka ada sifat huruf yang disebut dengan hamas, ya. Lawannya itu adalah jahar. Hamas itu lembut atau mengalirnya suara, ya, atau mohon maaf, mengalirnya nafas. Nah, sementara lawannya itu adalah jahar. Jahar itu artinya jelas atau tertahannya nafas.
Ya, artinya hamas adalah mengalirnya nafas ya ketika mengucapkan huruf. Sementara jahar tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf. Nah, huruf apa saja yang termasuk huruf hamas dan huruf apa saja yang termasuk huruf jahar? Nah, untuk memudahkan hafalan untuk memudahkan kita menghafal, ya kita akan hafal satu saja. Jadi kita akan hafal huruf yang paling sedikit, kemudian sisanya nggak usah dihafal karena nanti akan hafal sendirinya. Nah, baik sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu kita akan lihat ada huruf apa saja yang termasuk hamas atau yang ketika diucapkannya itu nafas kita mengalir seperti itu. Nah, itu dirangkum dalam satu kalimat ya, atau 3 kata kalau bahasa kita itu kata ya. Itu ada tahu satu kata, kemudian sun itu 2, kemudian sakata 3 kata. Jadi huruf hamas itu digabungkan untuk mudah menghafalnya. Tahu syahsun sakata. Ya, kita rinci sama-sama. Jadi tahu itu ada huruf fa, kemudian ha, kemudian ta sama ha. tahu fa, ha, kemudian ta, kemudian ha. Itu kata yang pertama. Sekali lagi saya ulang biar untuk sama-sama menghafal, bisa diikuti ya. Yang pertama adalah tahu fa, ha, ta, ha. Nah, kemudian yang kedua, kata yang kedua adalah sahsun. Nah, sahsun itu huruf shin ya, sya, kemudian huruf kha, kemudian huruf so ya, sahsun itu ya, sya, kha, so. Nah, kemudian yang ketiga itu sakata ya, sin atau sa, ka, ta. Nah, itu. Jadi kalau saya rincikan, yang pertama tahu ada fa, kemudian ha, kemudian ta, kemudian ha. Tahu. Nah, jadi fa, ha, ta, ha. Itu kalimat yang pertama, terdiri dari empat huruf. Kemudian kata yang kedua sahsun ya, ada shin atau sya ya, tadi sudah 4, sya, kemudian kha, kemudian so 3 ya, sa, kha, so itu 3, 4 tambah 3 jadi 7. Yang terakhir, kata-kata yang terakhir adalah sakata, ada huruf sa atau sin, ka, ta, itu 3 huruf. Maka di kata pertama tahu ada 4 huruf, fa, ha, ta, ha. Kata yang kedua sahsun itu ada sya, ada kha, ada so, 3 huruf jadi 7. Yang terakhir sakata ya, jadi ada sin, ada ka, ada ta, itu 3, berarti jumlahnya 10. Jadi dari 28 huruf hijaiyah itu diambil 10 oleh huruf hamas, maka sisanya adalah huruf al-jahar ya, seperti itu, atau yang memiliki sifat jahar. Nah, ini sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan huruf yang 10 tadi ya, karena ciri dari hamas itu mengalirnya nafas, maka cara melatihnya adalah dengan kita mengukur, boleh dengan tangan kita. Misalnya ketika kita mengucapkan huruf fa, maka harus ada nafas keluar kena tangan. Fa, 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 fa. Kalau tidak ada nafas mengalir, berarti pengucapan huruf fa-nya tidak sesuai dengan sifatnya. Misalnya pak, 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 pak. Nah, itu tidak ya. Yang benar adalah fa, ada nafas mengalir. Begitupun ketika mengucapkan huruf ha ya, ha, ha. Nah, itu juga sama.
Kemudian juga huruf sa, itu bisa langsung dirasakan, sa. Kemudian juga ha, ada nafas mengalir keluar. Nah, kemudian ada shin, ya, sha, shin, sha. Kemudian huruf kha, ya, kha, itu juga ada nafas keluar, kha. Kemudian huruf so, ada so, ada nafas keluar. Kemudian juga huruf sa, kemudian ka sama ta. Nah, jadi ta itu memiliki sifat hamas sehingga bukan ta tapi ta, ya, ta, ya. Jadi pakai ada bahasa keren, ta, bukan ta, ya. Jadi ada nafas mengalirnya seperti itu. Nah, baik sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memudahkan menghafalnya, kita sambil menghafal dari materi sebelumnya, yaitu makharijul huruf. Kita akan coba urutkan, kita awali dari huruf tenggorokan. Ya, masih ingat sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf tenggorokan itu terbagi menjadi 3 makhraj. Ya, yang berjumlah 2 huruf masing-masing 2, berarti jumlahnya ada 6 huruf. Ya, huruf tenggorokan itu bagi menjadi 3 makhraj. Pertama pangkal lidah, tenggorokan bawah, ya, atau pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua tenggorokan tengah, yang ketiga adalah ujung tenggorokan atau tenggorokan atas. Ya, kita identifikasi sama-sama, ya, biar sambil menghafal. Yang pertama adalah huruf tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Itu ada 2 huruf, yaitu huruf ada huruf A sama H. Nah, kita perhatikan A sama H. Kedua huruf ini masuk ke hamas atau ke jahar. Ya, kita coba ingat lagi, yang harus kita perlu hafal itu hanya huruf hamasnya saja. Huruf hamas itu yang pertama ada fa, ha, tha, ha, sha, kha, so, sa, sin, ya, ka, ta. Nah, berarti di situ ada huruf apa? Huruf H. Nah, jadi dari makhraj tenggorokan bawah itu ada 2 huruf, yang pertama A, yang kedua H. H masuk kepada hamas, berarti satunya lagi A itu masuk ke jahar. Nah, sehingga ketika kita mengucapkan 2 huruf itu, ketika kita tahu, maka akan menjadi patokan nafas kita. Misalnya ketika kita mengucapkan huruf A, kita tahu A itu berarti bukan huruf hamas, berarti A itu huruf jahar, jelas nafas tertahan. Berarti jangan sampai ketika kita mengucapkan huruf A itu ada nafas yang mengalir, harus tertahan A. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan mengucapkan H, karena kita tahu H adalah huruf hamas, maka harus ada nafas mengalir. H, ada nafas. Beda dengan A, itu tidak ada seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, makhraj tenggorokan bagian tengah. Itu ada huruf H, kemudian huruf A, ya. H, A. Ingat di situ ada huruf H sama A. Kita identifikasi apakah kedua huruf ini masuk ke huruf yang ke sifat yang mana. Kita ingat lagi yang pertama tadi fahathahu, ya, fahathahu syahsun sakata. Fa, ha, tha, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta. Nah, berarti yang ada masuk ke huruf hamas itu adalah huruf yang kedua, fahathahu, berarti ada ha. Maka di makhraj tenggorokan tengah itu juga terbagi menjadi 2. H masuk ke huruf hamas, sehingga ketika kita mengucapkan huruf H harus mengalir nafas. H,
ya, jangan sampai tidak ada nafas yang mengalir. Nah, begitupun ketika kita mengucapkan huruf yang satunya lagi a itu tidak memiliki sifat hamas, berlawanan, memiliki sifat jahar jelas. Maka ketika kita mengucapkan a, jangan sampai ada nafas keluar. A, 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 seperti itu ya. A, ya, a, ha, a, ha, a. Nah, kemudian kita lanjut ke uh, makhraj tenggorokan yang bagian atas atau ujung tenggorokan. Itu ada huruf gha ya atau ghain sama huruf kha. Itu juga kita sama identifikasi untuk memudahkan menghafal kita. Kita ulangi misalnya fahathahu sahsun ya, fahathahu sahsun sakata. Fa ha ta ha sha kha so sa ka ta. Nah, maka yang ada berarti kho ya. Jadi kho itu masuk huruf hams. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf kho, maka harus ada nafas mengalirnya. Kho, kho. Nah, berbeda dengan ketika kita mengucapkan huruf ghain. Ya, huruf ghain itu tidak boleh ada nafas yang keluar atau mengalir. Kenapa? Karena gha itu masuknya bukan huruf hamas tapi dia huruf yang memiliki sifat jahar. Sehingga ketika kita mengucapkan lo, nah lo jangan sampai ada huruf nafas keluar. Lo, al, lo, nah seperti itu. Ya. Baik sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memudahkan menghafal silahkan sahabat Quran dipraktekkan, diidentifikasi, dilanjutkan dari huruf lidah misalkan sampai huruf asyafatain atau bibir. Dari huruf-huruf itu kita identifikasi mana saja yang memiliki sifat hamas dan mana saja yang memiliki sifat lawannya atau jahar ya. Ini sekali lagi sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sifatul huruf itu dilihat dari nafas. Itu ada hamas artinya nafas mengalir ya, suara lembut, nafas mengalir. Lawannya adalah jahar. Jahar itu jelas, nafas tertahan. Artinya ketika kita mengucapkan huruf hamas ya, maka huruf itu diucapkan dengan dialirkan nafasnya. Kalau kita mengucapkan huruf jahar, maka ketika mengucapkannya nafas ditahan, jangan dialirkan. Dan huruf yang termasuk huruf hamas itu berjumlah 10. Ya, ada fahathahu sahsun sakata. Ada fa, ada ha, ada tha, ada ha, ada sya, ada kha, ada so ya, ada so. Kemudian ada sa, ada ka, ada ta. Itu jumlahnya 10. Berarti yang 18-nya itu termasuk huruf jahar. Nah, cara untuk menghafal memudahkannya dengan tadi diidentifikasi sambil kita mengingat huruf-huruf atau makharijul huruf ya, sehingga makharijul huruf kita tidak lupa, kemudian sifatul huruf pun kita bisa hafal. Nah, baik sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa secara live ya, dan kalaupun ada pertanyaan itu bisa langsung menghubungi nomor yang sudah disediakan di baik di YouTube maupun di yang biasa kita sebarkan seperti itu. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dengan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.